Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Welcome to Firman Penipahan Channel. Kita harus mengakui ya, kalau Rocky Gerung itu berani sekali. Berani dan lancang saya rasa. Mari kita simak potongan video ini yang beredar di Twitter trending ya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Ya. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Oke, itu ya tadi Rocky Gerung sangat pedas sekali. Dia mengatakan Jokowi itu adalah bajingan yang tolol, bajingan pengecut. Tapi ada satu kata lagi yang harus kita pahami, yang mungkin ini menjadi kata kunci beliau untuk jika nanti dilaporkan gitu ya, bahwa beliau mengatakan bajingan yang pintar itu tidak begitu. Nah, bajingan yang tolol tuh ya kayak begini gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan kalimat-kalimat tersebut masih dalam ruang lingkup akademis ya, ruang lingkup akademis, bukan ruang lingkup provokatif ya. Memang provokatif, akademis, ruang akademis itu memang provokatif sebenarnya sih. Jadi kita juga akan bingung nanti dan sekaligus belajar banyak hal nanti setelah video ini beredar dan trending itu kan. Kita akan banyak belajar bahwa bagaimana negara ini menyikapi sikap publik, sikap sosial, sekaligus pembahasan akademik. Apakah ruang-ruang itu sebenarnya bisa dipisahkan dalam kehidupan gitu ya? Bahwa setiap analisis yang kritis apakah selalu disembunyikan dari masyarakat, kemudian hanya bisa dibicarakan di dalam ruang-ruang akademis, atau justru hari ini semua pembicaraan bisa menjadi ruang akademik, bisa menjadi sosial budaya. Nah, itu yang perlu kita nantikan nantinya setelah Rocky Gerung tentunya dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, maka kita tidak mendapatkan pelajaran baru atau pendewasaan terhadap bangsa ini. Maka kita akan selamanya memahami bahwa ruang akademik itu hanya di dalam kelas, di luar kelas tidak boleh diucapkan, kan gitu kan. Kalau kita melihat sebenarnya bangsa ini seharusnya atau generasi hari ini seharusnya sudah siap dengan ruang-ruang kritis yang ada di YouTube ya.
dan itu bisa diakses setiap orang gitu. Jadi kita banyak PR sebenarnya, apakah nanti YouTube itu perlu dipisahkan sehingga bisa mendeteksi bahwa yang buka itu anak-anak, atau mendeteksi bahwa yang buka itu anak SMP ke bawah, sehingga ketika dibuka itu tidak bisa dibuka karena itu kontennya dewasa, seperti yang disampaikan Rocky Gerung misalnya. Ini kan yang bisa menangkap kalimat-kalimat seperti ini kan anak kampusan, anak-anak kuliahan, tukang ojek yang mohon maaf bukan mengecilkan, tukang ojek, petani, orang-orang tua kita misalnya yang hanya tamatan SD, tamatan SMP, barangkali melihat hal ini hanyalah kebencian isinya itu. Padahal ini adalah ruang akademis yang perlu diuji pikiran itu. Dan terakhir, Rocky Gerung masih konsisten dan selalu konsisten bahwa tugasnya sebagai akademisi adalah untuk membuka nalar publik, membagi akal sehat gitu ya. Itu yang diinginkan, dan menentang segala macam otoritarianis yang ada di bangsa ini, baik itu dilakukan oleh penguasa ataupun oleh pengusaha. Saya rasa itu thank you luar biasa Bung Rocky Gerung. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu.